Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung ya di dalam kegiatan seminar nasional kita pada hari ini. Berhubung ini juga adalah Hari Kartini, maka dari itu saya juga mengundang rekan-rekan female founders nih, teman-teman founders-founders perempuan yang mungkin Bu Kartini waktu ini ya apa, waktu mau menghapuskan emansipasi wanita, benar-benar ingin supaya wanita bisa juga setara dengan pria pria gitu ya. Nggak kepikiran kalau ternyata bahkan sampai di teknologi zaman sekarang juga masih banyak banget sih orang-orang yang mungkin ini ya skeptis gitu ya. Kok perempuan ini teknologi sih gitu ya. Nah, ini mungkin nanti dari ada Mbak Cynthia, dari Jobhan dan juga ada Mbak Salma dari Tenang AI gitu ya. Mereka akan menceritakan pengalamannya mereka gitu ya sebagai seorang female founder dan juga pastinya bagaimana mereka bisa membangun produk mereka saat ini gitu ya menggunakan minimum viable product. Nah di sini teman-teman semua siapa saja nih yang sudah menyelesaikan workshop yang membahas minimum viable product pasti semua sudah kan ya harusnya ya jangan sampai jangan-jangan ternyata di sini ada yang belum mulai nih workshopnya nih. Nah, teman-teman, mungkin sebelum kita mulai kegiatan kita, kita mari bersiap untuk membuka kegiatan ini. Sebelumnya kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah kita siang hari ini walaupun mungkin habis pada makan siang gitu ya, pada agak teler gitu ya. Hopefully tadi dengan adanya lagu Indonesia Raya kita bisa semakin siap, kita bisa semakin semangat gitu ya untuk mengikuti national seminar ini. Nah, menjadi ini ya, menjadi apa namanya acuan buat teman-teman nanti ngebikin kira-kira minimum viable produknya itu apa sih gitu ya untuk ngetes gitu ya, ngecek kira-kira hipotesa produk yang mau teman-teman bangun, teman-teman nih mau ngebangun produk apa gitu ya, itu sesuai nggak sih dengan apa yang dibutuhkan pasar dan apa yang diinginkan gitu ya oleh seluruh stakeholder dan juga pasarnya teman-teman. Nah, maka dari itu hari ini kita ada Mbak Cynthia dan juga Mbak Salma yang akan bersama-sama dengan kita gitu ya untuk berdiskusi nih. Kita akan berdiskusi kira-kira sebenarnya apa sih gitu ya? Kira-kira sebenarnya nih gimana sih gitu ya kita membangun sebuah apa namanya minimum viable product gitu. Nah, sebelumnya mungkin kita boleh berkenalan dulu kali ya, dimulai dari ini abjad aja deh Mbak Cynthia dulu kali ya. Mbak Cynthia mungkin boleh memperkenalkan dirinya dan juga uh, startupnya gitu ya. Jobhan tuh apa sih gitu ya buat teman-teman di sini. Oke, thank you Mas Alex. Halo teman-teman, halo Mbak Salma juga ya. Salam kenal Mbak Salma, Mas Alex.
sama teman-teman juga yang pasti di sini hari Minggu gitu siang-siang, tapi teman-teman di sini pada semangat buat ikutin webinar hari ini. Oke, salam kenal, namaku Cynthia Cecilia teman-teman. Tapi kadang-kadang dipanggil Cynthia, kadang juga manggil Cecil gitu ya. Jadi bebas juga sih mau Cynthia atau Cecil gitu. Nah, sekarang aku lagi building startup aku teman-teman namanya Jobhan. Jadi Jobhan ini semacam expert marketplace gitu. Kami itu sebuah platform, nah di mana dalamnya itu ada expert-expert. Jadi kalau teman-teman tahu Tokped, nah Tokped itu tapi Jovan ini versi people-people gitu, atau mungkin si expert-expert ini. Nah, expert-expert ini bisa di-booking untuk berbagai macam kebutuhan pengembangan karir. Jadi misalnya butuh expert untuk mentoring nih, dikonsultasi gitu ya, atau mungkin pelatihan, atau bahkan company yang mau hiring. Nah, Jovan itu bisa nge-solve problemnya company, atau mungkin user-user yang membutuhkan si expert-expert ini. Jadi kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya kalau tentang Jovan ya. Nah, kalau aku sendiri mungkin background-nya sebenarnya dulu sempat juga di Telkom 5 tahun, ngebantu teman-teman startup lokal juga waktu itu. Tapi karena sekarang udah fokus di Jovan aja, jadi aku sekarang building Jovan aja sih, gitu kurang lebih Mas Alex. Nanti mungkin aku akan sharing ya teman-teman gimana Jovan juga building MVP sampai mungkin nemuin nih produk yang benar-benar fit dibuat Jovan tuh apa, kayak gitu. Oke, thank you Mbak Cynthia. Nah ini pasti juga nggak mungkin ya kalau misalnya Johan tiba-tiba apa dalam waktu 1 minggu misalnya tiba-tiba langsung ada websitenya langsung bisa eh, educate talent dan juga tanda kutip jual beli talent gitu ya dalam dalam 1 minggu pasti ada prosesnya lah ya sebelumnya gitu ya untuk gimana sih akhirnya mengembangkan produk job hunter ini gitu. Nah ini kita juga ada pembicara kedua kita di hari ini ada Mbak Salma gitu ya, Mbak Salma dari tenang.ai. Wah, ini dari namanya aja udah AI nih. Nggak mungkin kalau misalnya kita ngomongin artificial intelligence langsung bikin gitu ya. Karena kan ya agak besar ya ininya ya, apa namanya effortnya gitu ya untuk bikin AI gitu ya. Nah pasti gimana sih nanti hopefully ceritanya menarik. Mungkin boleh kenalan dulu Mbak Salma saat ini ngebangun apa nih? Ya, halo, halo Alex, halo Cynthia, halo semuanya. Thank you udah join di hari ini, hari Minggu, dan sebelumnya mungkin selamat Hari Kartini juga buat female founders di sini. Aku yakin teman-teman di sini akan jadi the next Kartini di Indonesia gitu. Nah, kenalin aku Salma, jadi aku bangun Tenang AI dari 2 tahun terakhir. In short, Tenang AI itu AI untuk mental health, jadi kita sebutnya juga co-psychologist untuk Gen Z dan millennials. Jadi memang dibuat spesifik untuk kalian. Dan benar kata Alex tadi, kita nggak bangun AI-nya dalam 1 malam karena kita udah jalan 2 tahun terakhir. Produknya kita baru launch sekitar 1 tahun terakhir. Jadi ini mungkin perjalanan yang akan aku share lebih lanjut sih nanti di sesinya aku. Thank you. Ya, dan ini menarik banget ya tentang AI ini. Pengen banget sebenarnya tahu gitu ya perjalanannya seperti apa gitu ya sampai akhirnya sekarang memilih untuk membangun AI system nih gitu ya. Mungkin teman-teman juga mungkin di sini ada beberapa yang sudah kenal gitu ya. Apalagi lewat Instagram cukup cukup ini juga ya, cukup lumayan banyak followernya gitu ya untuk state of mind kita gitu ya. Itu pas banget di situ ada gajah sedang lagi peaceful gitu di sana. Oke, nah kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya. Kita berikan spotlight-nya langsung ke Mbak Cynthia. Mungkin boleh nggak sih sharing sedikit gitu ya pengalamannya saat membangun Jobhan gitu ya. Dari dulu awalnya mungkin Mbak Cynthia idea awalnya kira-kira apa sih? Mungkin jajan beda jauh gitu ya. Jangan-jangan apa yang tadinya Mbak Cynthia mau bangun sampai sekarang jadi Jobhan tuh mungkin beda jauh jangan-jangan. Mungkin boleh diceritakan gitu ya gimana nih proses pembangunannya dan juga ya pasti pivot berkali-kali lah ya namanya juga sebuah startup ya nggak mungkin langsung sekali langsung dapat jawabannya gitu ya dan gimana sih cara Mbak Cynthia gitu ya memastikan produk yang mau Mbak Cynthia bangun ini memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar gitu. Nah ini silahkan the time and the screen is yours. Mbak Cynthia mungkin bisa sharing sedikit mengenai pengalamannya gitu ya. Oke, Mas Alex, aku izin ini ya, share screen ya. Aku udah siapin deck ya, walaupun agak instan gitu bikinnya. Tapi semoga bisa tetap sharing insight buat teman-teman. Oke, mungkin Ya. aku
di sini nggak akan jelasin kayak teknis banget teman-teman terkait apa ya kayak workshop gitu, karena teman-teman pasti mungkin juga akan mendapatkan gitu ya nanti materi dari 1000 startup ini gitu. Nah, aku mungkin sharingnya lebih kayak praktikal aja yang udah aku lakuin di Jovan gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau mau flashback dulu, aku building Jovan tuh awalnya bukan langsung menjadi ide startup gitu, tapi hanya movement ya. Jadi kayak aku dulu tuh kerja di perusahaan. Nah, kebetulan memang aku punya interest di education gitu, di bidang education di mana pengen ngebantu teman-teman ngembangin gitu karir mereka atau mungkin mereka yang masih bingung, masih galau gimana caranya untuk building karir. Nah, itu bisa lewat job hunt. Jadi journey-nya tuh malah kayak dari ideation-nya itu bukan dari untuk startup langsung gitu, tapi dari sebuah movement. Akhirnya aku kepikiran nih, karena aku juga waktu itu kerjanya ngebantu teman-teman startup lokal, waktu itu khususnya di Surabaya karena base aku di Surabaya, ngelihat teman-teman founder-founder nih kayak pada bikin startup, terus juga mereka ini bisa apa ya, nggak hanya balance secara bisnis gitu, tapi juga mereka punya impact juga yang mereka hasilin saat mereka nge-build startup-nya mereka gitu. Nah, akhirnya kepikiran Jovan menjadi sebuah, startup gitu. Nah, aku baru bener-bener fokus di Jovan ini sebenarnya 2 tahun ini, setahun kemarin setahun awal mungkin masih sambil kerja ya, baru di tahun kedua aku resign, lalu fokus building Jovan. Nah, itu mungkin journey-nya. Kalau kita ngomongin MVP, sebenarnya MVP ini menurut aku, salah satu step yang cukup fundamental dan penting juga, teman-teman startup tuh nggak boleh skip ini gitu. Karena MVP ini juga akan ngebantu kita sih, gimana caranya kita tuh bisa nge-build produk yang benar-benar dibutuhkan oleh user atau mungkin calon customer nantinya. Jadi nggak ada lagi nih istilah kayak, oh kita hanya idealisme founder aja, pengen building startup, tapi juga benar-benar berdasarkan bukan asumsi, tapi berdasarkan benar-benar yang diinginkan oleh customer atau mungkin user dari teman-teman nanti gitu. Nah, kalau ngomongin MVP sebenarnya, teman-teman harus tahu kata kuncinya gitu ya, VP itu minimum viable product, di mana kita tuh bisa membuat fitur-fitur basic dulu atau mungkin fundamental dulu di produk kita tersebut gitu. Nah, yang pakai itu biasanya mungkin kebanyakan early adopter atau mungkin user-user yang memang level awal dan tujuannya apa? Tujuannya kita pengen dapat feedback dari mereka teman-teman, pengen dapat feedback dari mereka berdasarkan ide yang kita udah punya ini kira-kira benar nggak sih mereka butuh atau mungkin jangan-jangan mereka butuh, tapi mungkin nggak sesuai dengan yang teman-teman pikirkan gitu. Nah, mungkin mereka punya insight lain yang lebih menarik. Nah, di sinilah, teman-teman perlu menggali atau mungkin mengeksplor lebih dalam lagi. Nah, kalau misalnya ini gambar ini, jadi kita tuh bikin MVP kalau bisa ya ada fitur-fitur basic yang tadi teman-teman mau coba, bikin gitu ya. Jadi jangan nggak lengkap gitu. Misalnya kalau bikin mobil nih, ibaratnya jangan cuma rodanya doang, atau mungkin, sepeda hanya ininya aja, setirnya aja, tapi harus lengkap fitur-fiturnya. Walaupun mungkin desainnya tuh belum menarik, belum benar-benar apa ya, benar-benar yang tahap final, tapi seenggaknya udah ada fitur-fitur yang bisa dipakai sama si user ini. Nah, mungkin aku mau ceritain nih, gimana sih perjalanan Jovan gitu ya menuju MVP. Tadi kan aku udah sempat jelasin, sebenarnya Jovan ini awalnya ya udah aku bikin movement, aku bikin kayak kelas-kelas gitu sih, kelas-kelas event-event, mereka bisa sharing-sharing apa sih kendalanya dalam berkarir dan segala macam. Nah, jadi di tahap itu akhirnya kepikiran, oh Jovan ini harus menjadi sebuah startup. Nah, aku mungkin cukup punya ambisi juga waktu itu ya, pengen bikin sebuah startup. Kenapa? Karena menurut aku kalau hanya movement mungkin kurang berkembang gitu. Jadi mungkin hanya stuck di situ-situ aja. Tapi kalau misalnya jadi sebuah startup, ini bisa juga berpotensi punya fitur atau mungkin punya beberapa kegiatan, program, dan segala macam yang memang bisa lebih scale up lagi gitu. Nah, secara bisnisnya pastinya juga, lebih scale up gitu ya kalau misalnya aku mengarahkan ini ke startup gitu. Nah, akhirnya belajar-belajar ya dari teman-teman founder, sharing dan segala macam, juga sering juga cari-cari ilmu di Seribu Startup juga kan banyak ya konten-kontennya yang ngebantu juga founder-founder. Nah, akhirnya aku kepikiran untuk, build MVP dulu teman-teman. Jadi waktu nge-build MVP, Jova sendiri itu dimulai dari market riset ya, tadi mungkin teman-teman juga udah sempat ngelakuin ternyata. Teman-teman bisa riset dulu, kalau aku dulu ngelakuinnya bisa dalam bentuk, interview, mungkin mirip sama teman-teman juga. Jadi waktu itu aku sempat belajar di Startup Weekend namanya teman-teman program gitu. Nah, itu diajarin untuk nge-interview gitu ya, kira-kira user-user potensialnya ini siapa gitu, atau mungkin expert-expert yang memang relate dengan industri yang sedang kalian build gitu. Nah, kalau Jovan ini kan edutech gitu ya. Nah, kita mungkin cari nih expert-expert yang kira-kira di bidang ini,
Lalu juga mungkin calon-calon usernya itu siapa. Kalau teman-teman mungkin bikin bisnis model kanvas, kan ada 9 poin ya. Salah satu poinnya itu customer segmentnya itu siapa gitu. Nah, teman-teman bisa cari gitu. Beberapa orang yang memenuhi kriteria itu untuk di-interview. Nah, selain mungkin interview juga ada mungkin kalau misalnya teman-teman mau pakai kuesioner, tapi mungkin kuesioner mungkin kurang deep gitu ya, atau mungkin kurang banyak insight. Nah, bisa lewat interview tadi. Terus setelah market research, terus teman-teman bisa define gitu ya, kira-kira audiensnya itu seperti apa maunya gitu. Atau mungkin mereka ini kira-kira kebutuhannya benar nggak sih di problem statement yang teman-teman punya gitu, dan solusinya itu apa gitu. Nah, setelah teman-teman tahu, kira-kira mau bikin solusi apa, teman-teman juga jangan lupa bikin USP atau mungkin unique selling proposition, kira-kira dari tadi ya, dari yang udah teman-teman, apa ya, dapetin insight-insight-nya, kira-kira USP yang teman-teman bisa tarik itu apa. Oh, ternyata Jovan itu dulu kan awalnya aku kayak pengen bikin itu jadi platform portal job biasa gitu ya, tapi aku ngerasa kayak portal job itu udah banyak gitu. Kan nggak mungkin nih kita kayak, bikin portal job lagi, padahal udah ada yang lain, terutama udah ada pemain besar juga gitu. Nah, akhirnya kepikiran, apa ya, oh bikin pelatihan. Pelatihan-pelatihan waktu pandemi kan rame banget tuh, tapi kompetitornya juga banyak banget gitu. Nah, akhirnya ketemulah USP-nya Jovan. USP yang aku dapetin itu juga sebenarnya berdasarkan feedback-feedback yang masuk juga gitu. Nah, feedback-nya itu adalah ternyata Jovan itu power-nya tuh di expert-nya gitu teman-teman. Jadi justru Jovan ini akhirnya cocok menjadi sebuah expert marketplace. Oh, udah kita expert marketplace aja gitu. Kita mungkin nggak usah bikin pelatihan, walaupun mungkin sekarang juga sebenarnya ada pelatihan juga, tapi itu untuk supporting aja sih sebenarnya, supporting produknya Jovan yang utama gitu. Nah, tapi kita bisa bantu yang awalnya tuh jadi kompetitor tadi, misalnya job portal gitu ya, salah satu klien Jovan tuh ada Jobstreet. Nah, Jobstreet itu malah sekarang jadi kliennya Jovan gitu. Nah, mereka tuh butuh expert-expert yang bisa nge-support bisnis mereka. Terus ada juga nih edutech-edutech yang dulunya mungkin kompetitor, tapi sekarang malah jadi, partner gitu. Jadi mereka bikin pelatihannya, tapi Jovan, nge-support expert-expert-nya. Jadi kayak gitu contohnya teman-teman. Akhirnya ketemu USP-nya. Nah, tapi berdasarkan riset juga ya, dan beberapa kali trial error juga teman-teman. Terus, di analisis tadi itu mungkin kalau teman-teman sambil ini mungkin bisa apa ya, bisa nggak harus USP dulu, bisa juga kompetitor analisis dulu juga bisa gitu. Teman-teman bisa analisa, baru ketemu gitu USP-nya apa. Nah, baru teman-teman nentuin nih kira-kira fitur-fitur prioritas yang teman-teman mau bikin tuh apa aja. Nah, kalau Jovan kita ngelihat kebutuhannya, oh kebutuhannya itu fiturnya bisa di-booking buat konsultasi, terus pelatihan dan rekrutmen. Itu juga berdasarkan feedback ya, atau mungkin kayak permintaan paling banyak yang masuk ke Jovan tuh itu, teman-teman. Nah, terus selanjutnya teman-teman bisa mendokumentasikan sih kira-kira, goal-nya tuh mau seperti apa, mau bikin produk yang kayak gimana gitu, vision-nya kayak apa. Nah, baru mungkin bikin user flow map, terus MVP desainnya tuh kira-kira gimana, planning-nya juga, dan mungkin waktu teman-teman nge-build, nah teman-teman bisa apa ya, kayak di awal tuh nggak harus pakai teknologi yang, canggih banget dulu nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin simple simple dulu aja, sederhana dulu. Bahkan di tahap awal dulu Jovan itu malah pakai WordPress dulu teman-teman. Kalau WordPress kan memang lebih simpel ya. Nah tapi nggak lama sih, nggak lama terus kita langsung nge-build produknya itu apa. Karena kan dengan WordPress dulu, itu bisa kayak nentuin gitu loh, kira-kira flow-nya tuh kayak gimana gitu, mungkin alurnya tuh kayak gimana. Jadi kita kayak nge-build pakai WordPress dulu waktu itu. Akhirnya baru tahu, tapi selain pakai WordPress, teman-teman juga sebenarnya bisa manual dulu sih. Kalau teman-teman mungkin punya, flow gitu, teman-teman bisa pakai WhatsApp dulu nih misalnya, atau mungkin, mereka bisa kontak lewat Instagram dulu, sosmed dulu. Nah, itu mungkin cara simpelnya. Baru teman-teman nanti tahu kira-kira, fitur-fitur apa yang dibutuhkan, atau mungkin flow-nya kayak gimana, nanti juga teknologi yang dibutuhkan tuh apa. Nah, baru teman-teman nanti bikin semakin detail gitu, atau mungkin kayak MVP development-nya teman-teman tuh bikin sedetail mungkin. Setelah teman-teman riset, terus juga mungkin ya coba dulu dengan cara yang paling simpel. Nah, intinya kayak gitu sih, terus akhirnya Jovan nge-develop dan kita juga testing gitu ya. Nah, terus mungkin pertanyaannya gimana dengan kayak udah ada belum sih user-usernya sebelum kita tuh nge-develop MVP gitu. Nah, kebetulan karena kalau Jovan itu mencobanya itu bener-bener dari yang paling manual gitu ya. Nah, kita tuh udah punya gitu teman-teman kayak user, customer, atau mungkin klien-klien yang dulunya itu mereka pakai manual, kita arahin nih.
ke web atau mungkin produk barunya Jovan yang udah pakai teknologi. Nah, itu apakah hasilnya selalu bagus? Itu kadang juga nggak selalu, apa ya, nggak selalu smooth juga gitu ya. Karena ada beberapa user maupun kayak klien yang memang mereka itu lebih suka manual gitu. Misalnya kayak by WhatsApp, by WA aja deh Mbak Sin gitu. Misalnya mereka tuh nggak mau gitu kayak booking lewat web. Itu juga ada terjadi teman-teman. Tapi kayak kita kasih edukasi kalau misalnya lewat website mungkin mereka bisa lihat katalog ekspornya lebih lengkap gitu, atau mungkin kayak ada nilai plus atau mungkin benefit kalau mereka lewat website teman-teman kayak gitu. Nah, akhirnya mungkin prosesnya migrasinya juga lumayan ya, waktu itu ya butuh waktu yang cukup, lama juga beberapa bulan untuk mengedukasi user-user existing yang Jovan pernah punya untuk berpindah atau mungkin menggunakan website-nya Jovan kayak gitu. Nah, jadi intinya sih terus kita launching ya, waktu itu launching, terus juga kayak minta feedback juga gitu ke user-user maupun klien-klien yang mungkin baru maupun yang existing gitu teman-teman. Kayak gimana sih setelah mereka menggunakan fitur-fitur Jovan. Nah, apakah berhenti sampai di situ? Enggak, karena juga sama Jovan itu akan terus di-update ya, di-update dan di-update gitu. Entah dari sisi fiturnya atau mungkin ternyata ada juga fitur-fitur yang nggak diperlukan. Nah, akhirnya kita nggak terusin nih atau mungkin nggak ngedevelop itu lagi, itu juga bisa teman-teman. Oke. Nah, tadi itu mungkin perjalanan Jovan yang awalnya cuma konsep biasa, movement, terus juga sempat pakai WordPress gitu ya, terus akhirnya menjadi sebuah website yang memang siap digunakan oleh user maupun klien-klien Jovan gitu. Nah, awalnya itu memang kayak untuk nge-develop sebuah produk itu aku nggak pernah kepikiran sih, ternyata prosesnya tuh lumayan panjang banget teman-teman. Tapi sebenarnya teman-teman tuh nggak harus menjalankan bisnis ini tuh sampai produknya bener-bener fix gitu teman-teman. Atau mungkin langsung nggak teman-teman tuh nggak harus kayak bener-bener yang MVP sudah bagus banget, tapi juga teman-teman tuh bisa start from yang biasa dulu atau mungkin manual dulu tuh nggak masalah. Jadi maksudnya sambil nge-build MVP, tapi kalau misalnya teman-teman mau jalanin bisnis juga, itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi bisa, kayak paralel aja gitu. Jadi bisnisnya jalan, dapat feedback, tapi kita juga nge-build MVP-nya dalam bentuk produk yang memang sesuai dengan kebutuhan si customer kita atau mungkin si user kita ini, teman-teman. Nah, terus kira-kira gimana setelah kita nge-develop ya MVP, kita juga perlu punya yang namanya MVP success metric, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngelihat, udah jadi nih produknya, terus gimana gitu ya. Nah, kita harus punya yang namanya success metric, teman-teman. Kalau di Jovan sama teman-teman, misalnya teman-teman punya ide lain nih selain edutech, itu mungkin bisa berbeda-beda gitu. Kalau misalnya di edutech, kira-kira success metric-nya kayak gini. Tapi kalau teman-teman mungkin industrinya lain, itu juga bisa menyesuaikan juga. Nah, tapi kurang lebih sebenarnya ada kayak 9 atau mungkin bahkan lebih ya, beberapa metrics yang bisa kita pakai gitu. Misalnya nih, pertama ada word of mouth gitu. Jadi kira-kira orang-orang tuh udah mulai notice belum sih sama produk kita atau mungkin brand kita gitu. Terus kedua, engagement-nya kayak apa? Engagement-nya itu saat mereka menggunakan web kita ya, atau mungkin produk kita gitu. Mungkin bisa apps, bisa web gitu. Kalau di Jovan mungkin kita web aja, karena nggak semua startup sebenarnya harus membuat apps. Tapi kalau ada apps-nya juga bagus, karena kalau misalnya pakai apps itu, mereka bisa lebih banyak metrics yang bisa dipakai daripada mungkin di web. Tapi tergantung kebutuhannya. Misalnya kalau di Jovan kenapa kita nggak bikin apps? Karena tiap hari tuh mungkin user nggak pakai Jovan juga, karena kan mereka butuh expert mungkin nggak tiap hari. Mungkin berbeda kalau misalnya produknya itu, kayak Gojek ya, misalnya kayak transportasi atau mungkin belanja, e-commerce segala macam itu mungkin berbeda teman-teman, kayak gitu. Nah, intinya kalau success matrix-nya pertama word of mouth, terus engagement-nya kayak gimana, terus mereka tuh berapa banyak sih yang jadi user kita gitu ya, sync up di web kita, tapi juga nggak sampai di sync up aja, tapi kayak berapa persentasinya si user-user yang aktif gitu. Ini juga sering ditanyain ya, waktu kayak aku cari angel investor atau mungkin waktu di VC juga ngobrol-ngobrol, itu selalu ditanya gitu, kayak berapa persentase active user yang ada di Jovan, itu sering ditanyain. Terus juga mungkin kayak feedback-nya mereka kayak gimana. Terus teman-teman juga bisa ngukur dari sisi client acquisition cost atau mungkin CAC-nya. Jadi butuh berapa banyak sih budgetnya atau mungkin biayanya per user itu biar mereka mau daftar user gitu di web kalian atau mungkin di app kalian gitu. Terus ada juga number of paying user, jadi user-user yang mau membayar itu berapa banyak. Terus juga kalau misalnya apps, mungkin ada ini sih teman-teman, berapa banyak yang download aplikasi kalian, itu juga bisa dihitung. Terus ada client lifetime value ya, jadi kayak si Alfie ini dipakai juga kayak
satu user tuh kira-kira bisa menghasilkan berapa sih income-nya atau mungkin revenue-nya buat company kita. Dan yang terakhir mungkin ada churn rate, itu juga bisa dipakai, berapa banyak yang menghilang atau mungkin nggak pakai kita lagi, itu juga bisa dihitung teman-teman. Nah, intinya sih, kalau setelah kita bikin MVP, jangan lupa juga nih untuk mengukur beberapa hal penting yang perlu kita jadikan, apa ya, kayak indikator ya, oh kira-kira MVP kita tuh berhasil atau enggak sih teman-teman, kayak gitu. Nah, dari sini kita tahu kira-kira produk kita tuh works apa enggak, ataukah perlu pivot atau gimana, gitu. Oke, nah ini mungkin kayak gambaran buat yang lain ya, ini kalau tadi ada e-commerce, ada yang mungkin teman-teman mau pakai mobil app, ada yang mungkin bentuknya mungkin, eee, bentuk-bentuk yang lain, industri yang lain juga di startup ini bisa ditentukan, mulai dari teman-teman lihat dari reality-nya atau mungkin revenue-nya, scale up-nya, dan segala macam. Nah, kalau aku di Jovan mungkin pakai revenue yang pasti ya, revenue, terus berapa banyak user yang aktif, berapa banyak expert yang join di platform Jovan, itu juga kita hitung juga. Terus kayak CAC-nya berapa, atau mungkin satu user tuh kita bisa dapetin dengan budget berapa, itu juga penting. Nah, kayak gitu sih kurang lebih teman-teman. Terus yang terakhir mungkin kalau misalnya MVP-nya udah ada, nah next-nya tuh kayak kita harus gimana gitu. Jadi kalau misalnya udah ada MVP, terus kita udah works, ya udah kita bisa lanjut sih teman-teman. Ada yang namanya MMP ya, jadi kalau MMP itu kayak minimum marketable product gitu. Jadi ini after MVP gitu, ini udah kayak ngerilis sebuah produk yang sudah diketahui nih, oh ini nih yang user butuhkan gitu. Nah kalau MLP itu kayak bikin next-nya lagi gitu, scale up-nya lagi, yaitu minimum lovable product. Jadi gimana caranya mereka tetap jadi customer loyal atau mungkin user loyal di startup kita gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu, mungkin nanti bisa dijelaskan juga sama Mbak ini ya, Mbak Salma ya, kira-kira kayak gimana sih pengalaman Mbak Salma. Jadi kalau pengalaman aku di Jovan kurang lebih kayak gitu teman-teman, di mana aku nge-build ini bener-bener dari ide yang basic banget, akhirnya jadi sebuah MVP, terus sekarang juga jadi produk yang udah apa ya, udah product market fit ya. Karena memang sudah dirasakan, manfaatnya atau mungkin impact-nya sama user dan juga ada beberapa metrik sih yang bisa dijadikan acuan gitu. Jadi teman-teman jangan lupa saat nge-build MVP, teman-teman juga harus perhatikan nih kira-kira success metric-nya itu achieve atau enggak. Kalau misalnya nggak achieve, nggak apa-apa gitu buat pivot atau mungkin mengubah ide teman-teman atau mungkin apa ya, mengevaluasi ya dan improve gitu. Tapi kalau misalnya tadi mungkin kalau nggak cocok gitu, tapi kalau cocok ya udah teman-teman tinggal lanjutkan kira-kira apa sih yang bisa membuat produk teman-teman tuh scale up atau mungkin growth-nya lebih tinggi lagi nanti. Itu aja dari aku, karena kayaknya memang waktunya nggak lama, jadi nanti bisa dilanjut ya sama Mbak Salma. Thank you. Ya, thank you Mbak Cynthia. Memang ini waktu sharingnya emang kita sedikit aja, karena kita pengennya lebih banyak nih ngobrol nih sebenarnya sama teman-teman peserta kita nih, supaya mereka sebenarnya bisa sharing gitu ya pengalamannya mereka dalam ya setelah melakukan riset, terus akhirnya sekarang kan mereka ditantang nih untuk bikin MVP gitu kan. Nah, siapa tahu mereka ada beberapa kayak mau ditanyakan gitu ya. Tadi insight-nya keren banget. Awalnya cuma pakai WordPress aja gitu ya. Sesimpel WordPress aja gitu. Dari situ bisa melakukan decision gitu ya. Kira-kira fitur mana yang tetap kita lanjutkan atau fitur mana yang harus kita kill gitu ya. Kayak ini menghabiskan waktu aja gitu kalau kita pursue ini gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya langsung aja dari Mbak Salma nih untuk cerita sedikit mengenai Tenang gitu ya. Karena Tenang itu saya taunya belum AI gitu ya, dan kenapa sekarang akhirnya melaju untuk membangun AI gitu ya, dan sebelum sampai nih ke si Tenang AI ini ngapain aja sih Tenang tuh gitu ya, sampai akhirnya tahu oh ini nih yang sebenarnya harus kita bangun gitu. Oke, the time and the screen is yours, Mbak Salma silahkan. Oke, thank you. Aku izin share screen sekalian ya. Alright. Oke, ya, thank you semuanya again udah joining di siang hari ini. Jadi, kalau ngomongin minimum viable product, menurut aku pribadi ini something yang exciting sih buat aku sendiri as a founder karena perjalanannya tuh memang menarik gitu. Jadi kalau misalnya kita pernah ikut traveling kayak dari Jakarta ke Bandung, journey-nya antara Jakarta ke Bandung aja udah nyenengin. That's the same ketika kita bangun minimum viable product as a founder. Nah, kalau dari aku sendiri, sebenarnya gimana sih ceritanya bisa bangun Tenang dan kemudian sekarang udah
we can say bahwa udah mulai achieve minimum viable product, meskipun aku sendiri percaya bahwa produk itu something yang everlasting untuk development-nya gitu. Jadi ini adalah stage awal untuk Tenang AI sendiri. Nah, jadi perjalanan Tenang AI ini sendiri dimulai dari pain point. Jadi pain point-nya aku sebagai psikolog. Jadi kenapa aku bangun Tenang AI? Karena aku sendiri ngerasain sebagai psikolog selama 5 tahun terakhir ada masalah nih yang dialami oleh Gen Z. Nah, aku ngelihat masalahnya ini ada 3. Yang pertama sebenarnya dari needs Gen Z sendiri untuk mental health. Jadi karena 2 tahun terakhir karena COVID juga, karena udah shifting behavior-nya, Gen Z ini mulai lebih aware terhadap mental health. Jadi mereka itu ke psikolog itu nggak cuma masalah yang severe atau parah, tapi banyak dari mereka atau dari kita yang sebenarnya ke psikolog karena daily stress, atau kita sebutnya adalah low to medium daily stress. Jadi masalah-masalah sehari-hari yang mungkin buat millennials atau buat Gen X adalah masalah yang kayaknya sepele, tapi that happen ke Gen Z. Nah, sayangnya nih ketika mereka ke publik atau mencari solusi, mereka comes into problem. Yang pertama problemnya datang dari time limit psikolognya sendiri yang nggak bisa handle malam-malam karena kitanya juga butuh istirahat ya, kitanya capek. Terus juga yang kedua memang tidak adanya support di malam hari untuk mereka, dan kalau mau ke psikolog harus booking, dan jumlah psikolog ada berapa sih di Indonesia? Cuma 2.500 guys. Jadi kebayangkan bahwa kalian Gen Z itu butuh mental health support tapi comes into a problem ketika seeking for support. Nah, dan ini akhirnya membuat aku sebagai psikolog kayak, aduh, ini harusnya bisa di-solve deh gitu. Dan sebelum aku getting into the solution, aku cari tahu dulu sebenarnya apakah masalah ini beneran valid atau enggak sih? Apakah memang aku ngalamin masalahnya ini sendirian atau sebenarnya ada teman-teman psikolog yang lain atau my customer sendiri yang ngalamin masalah yang sama. Ternyata memang masalahnya kemudian valid nih setelah aku cari tahu dari teman-temannya aku, dari customer-nya aku tentang mental health needs yang dialami oleh Gen Z dan millennial sendiri. Akhirnya kita coba bangun untuk ketika aku ketemu co-founder aku, dia bilang, oke, kalian kita bangun AI deh untuk first layer ke psikolog. That's why kita sebutnya co-psychologist, karena ini nggak untuk replace psikolog, tapi sebenarnya untuk helping Gen Z out, di mana psikolog nggak bisa handle. Jadi we call it Gen Z and Millennials Co-Psychologist, yang mana itu specifically didesain untuk Gen Z dan Millennials low to medium stress. Nah, benar tadi kalau dibilang Alex, ini nggak ujuk-ujuk jadi kayak yang kiri gitu. Kalau yang kiri itu yang current solutionnya kita yang udah dibangun berdasarkan beberapa iterasi gitu. Kalau yang kiri udah jadi ada emojinya, bahasanya udah sangat colloquial, terus udah bisa understand better gitu. Dulu awalnya nggak kayak gitu. Nah, gimana sih perjalanannya Tenang sampai ke MVP itu sendiri? Oke, nah our journey to MVP memang dimulai dari tadi aku ngevalidasi masalahnya dulu, bahwa masalahnya itu benar-benar pain point yang real. Dan aku ngelihat dulu apakah solusi AI-nya itu jadi something yang benar-benar valid juga atau enggak gitu. Karena kalau aku research tentang AI mental health di Indonesia waktu itu belum ada, even di Southeast Asia belum ada gitu. Tapi solusi yang sama ada nih di US sama di Europe. Jadi sebenarnya aku ngelihat bahwa karena GDP Indonesia dan US itu jauh, jadi possibility untuk kita nge-ATM atau apa yang bukan niru, tapi aku adapt apa solution yang ada di luar dan disesuaikan dengan apa yang ada di dalam, itu masih sangat tinggi chancesnya. That's why kita coba untuk validasi dulu the idea sama market needs-nya dari tadi aku interview, ngobrol sama customer aku, sama teman-teman aku psikolog, dan juga lewat accelerator yang kebetulan saat itu aku join di Founder Institute Global Health Tech. Jadi sebenarnya aku ngelihat apakah solusinya tuh benar-benar fit in atau enggak sih. Dan di saat itu karena aku ngerasa masalah ini benar-benar sangat urgent untuk diselesaikan, di saat itu juga aku memutuskan untuk take a leap of faith untuk fully committed ke Tenang since day one gitu. Jadi aku
ini memang agak gila dan nggak semua orang harus menjalani journey yang kayak gini. Tapi aku waktu itu langsung resign dan fully bootstrapping sama co-founder aku untuk bangun Tenang ini sendiri. Long story short, ternyata cek nih dari segi solution, dari segi problemnya cek, dari segi solusinya cek. Jadi memang udah kelihatan validasinya. Kemudian masalahnya muncul dari gimana bangunnya, karena AI engineer nggak ada di Indonesia. Kemudian this is something yang baru juga dan kita bisa bilang bahwa kita yang pertama dan salah satunya di Southeast Asia. Dan kita nggak mungkin bangun AI langsung dari awal karena ya siapalah kita gitu kan, resources-nya juga nggak ada saat itu gitu. Jadi oke, kita bangun brandingnya itu dari awal. Jadi benar tuh awalnya namanya Tenang, ya udah tenang aja sebenarnya, tenang tok, nggak ada yang AI-nya. Nah, terus kita bangunnya memang brand awareness-nya dulu, kita bangun dari semi manual dulu karena kita tahu AI itu butuh data. Kita gather dulu data dari telehealth-nya kita, jadi klasik telehealth dengan psikolog untuk bisa dapat datanya dulu untuk gimana sih sebenarnya conversation antara psikolog dan user untuk jadi basic data nge-train AI-nya nanti. Kalau misalnya kita udah punya AI engineer atau kolaborasi di situ. Nah, kemudian kita sebenarnya sempat coba untuk kolaborasi dengan dua AI company di Indonesia karena kita tahu kita nggak bisa bangun ini sendiri. Kita coba untuk akselerasi initial solution-nya dengan kata dan prosa, tapi ternyata apa yang kita coba untuk address dan buat itu tidak fit in dengan apa yang mereka tawarkan sebagai solusi. Ya, akhirnya oke, ini tidak work out. Pada saat itu kita udah spend hampir 6 bulan lebih sih sebenarnya untuk coba kerjasama. Nah, akhirnya oke deh kita coba dulu ngetes sebenarnya user ini butuh nggak sih 24-hour mental health support. Karena hipotesa awalnya itu. Jadi ternyata apakah kita mau menjawab pertanyaan apakah Gen Z itu benar-benar butuh immediate dan 24/7 mental health support. Karena di Indonesia memang nggak ada solusinya gitu. Dan akhirnya kita lakukan manual testing. Manual testing ini adalah ya kita cuma build web app saat itu di yang bisa diakses di HP dan di HP dan di laptop. Yang mana belakangnya adalah instead of AI, aku sama beberapa teman psikolog yang lain gitu. Jadi kayak kita seolah-olah menjadi kayak AI. Padahal itu bukan AI, tapi di awal itu kelihatan kayak AI gitu. Jadi kayak kita testing dulu sebenarnya gimana sih feedbacknya user kalau ada solution kayak gini gitu. Dan solusi ini kita testingkan di awal ke customer-nya aku sama user telehealth kita. Yang kemudian ternyata itu feedbacknya cukup oke at that time, meskipun banyak feedback, tapi aku nggak worry soal itu. Justru aku happy bahwa oh ternyata mereka exciting ya with this kind of solution. Nah, kemudian long story short, ternyata saat itu kita dikenalin oleh teman aku yang dia punya teman salah satu AI engineer di Jerman, Indonesia juga, yang akhirnya data yang kita punya nih dari telehealth ini bisa di fine tuning atau bisa di build lah dengan dengan si engineer ini gitu. Waktu itu dia tanya, ini kita mau bangun benar-benar dari awal from scratch whole AI-nya atau mau seperti apa gitu. Wah, kalau bangun kayak gimana? Ternyata memang kan butuh resources yang banyak, compute-nya dan lain sebagainya. Akhirnya aku decide untuk ada nggak open source saat itu yang bisa kita utilize supaya ini AI-nya ada dulu. Kita kayak nebeng dulu sama satu engine yang kita bisa fine tune berdasarkan our data dan juga mungkin outputnya juga bisa disesuaikan dengan culturalnya Indonesia. Ternyata dia bilang ada, saat itu OpenAI belum hype. Jadi ternyata karena di Europe mungkin lebih cepat semuanya, akhirnya kita decided untuk build MVP-nya pakai OpenAI engine saat itu GPT-2 kalau nggak salah. Gitu. Jadi memang akhirnya kita rangkai sama dia, kita launch dulu beta testing dulu nih early user ke customer kita telehealth sama again my customer di psikolog sebelumnya. Jadi kita testing dulu di awal seperti apa, dapat feedback dari mereka. Jadi itu kayak close testing dulu nih sama mereka untuk initial product. Dan again kita nggak bangun app-nya, mobile app-nya langsung. Kita bangun memang di HP dulu dan di desktop. Jadi web app dulu.
Dan karena feedbacknya bagus, kita coba agak mengekspand testernya ke beberapa KOLs yang ada di ya TikTok untuk nge-review sebenarnya, karena mereka kan kalau udah oke dan nyaman biasanya di review bagus dan itu akan jadi snowball effect saat itu. Dan benar aja ketika bentar. Nah, ini sebenarnya kurang lebih how it looks like waktu itu. Jadi bahasanya masih sangat kaku, terus juga ya masih banyak yang perlu perbaikan lah saat itu. Tapi happy-nya karena mereka ternyata willing untuk try. Nah, kemudian kita launch lah di bulan Februari itu udah dengan iterasi yang cukup oke, tapi kemudian waktu itu kita sempat berdebat apakah kita mau ke mobile app atau enggak. Cuman akhirnya kita decide tuh jangan dulu deh di mobile app karena resource kita nggak cukup untuk di mobile app dan dari segi waktu nanti kita kalah gitu. Jadi ya udah kita launch dulu aja di web app untuk lihat gimana sih user feedback-nya dan gimana engagement-nya. Saat itu hasilnya udah jauh lebih baik, kita udah pakai engine yang lebih bagus, 3.5 tapi masih pakai OpenAI dengan layers yang kita put lah as a psychologist juga. Dan benar aja dari iterasi itu, dari brandnya yang kita udah bikin, early adopters dan KOL, langsung ada spikes up growth nih yang kita temuin di bulan Juli waktu itu. Ada spikes up growth up to 300%, kita langsung kayak oke, ini memang benar-benar udah mulai ke MVP-nya kita nih. Tapi saat itu masih early users. Kan pertanyaannya adalah oke, orang tuh kalau ditanya suka nggak produk ini, mau nggak pakai? Oke, mau, oke suka. Tapi mau nggak orang bayar? Kan pertanyaan gitu. Karena ketika kita bangun produk, kita bangun startup, tapi ternyata orang nggak ada yang mau bayar, itu jadi belum fully MVP. Karena akhirnya orang cuma pakai doang. Nah, kita memutuskan saat itu tuh, oke deh, kita paying customers untuk yang AI. Untuk early revenue juga, dan juga untuk filtering sebenarnya orang-orang kayak apa sih yang sebenarnya benar-benar ngebutuhin dan akan bayar untuk solusi kayak gini gitu. Karena kita nggak bisa build solution yang kita kasih ke literally semua orang, nggak bisa. Kita perlu tahu persona yang spesifik yang kayak apa sih yang kita mau sasar. Dan itu salah satunya kita filter dari apakah orang mau bayar atau enggak. Dan benar aja nih, waktu itu kita agak shock. Sebenarnya nggak shock sih, karena ini juga udah kita bayangkan dari awal. Waktu itu usernya itu drop dari sehari itu bisa 100-200, drop hampir 50% lebih gitu. Jadi kayak oke, ternyata memang tidak semua orang mau bayar dan it's okay. Waktu itu kita decided untuk gak apa-apa, kita continue aja dari journey karena kita udah mulai melihat bahwa matriksnya bagus. Matriksnya apa sih yang kita lihat? Waktu itu kita ngelihat dari revenue generatingnya, jadi revenue-nya tiap bulan bisa naik terus, user engagement-nya juga tiap bulan oke, bagus, dan saat ini kita udah mencapai di 90.000 message exchange dengan AI-nya saat itu. Nah, tentang AI ini muncul memang waktu kita ngerasa kita udah sampai di MVP, jadi di pertengahan tahun kemarin, yang akhirnya kita decided juga untuk menambahkan nama kita sebagai Tenang AI sebenarnya untuk mengaccelerate growth-nya kita, karena kita udah yakin bahwa AI-nya ini works untuk mental health. Nah, ya, jadi kalau tadi sebenarnya kurang lebih sudah dijelaskan juga oleh Mbak Cynthia kalau MVP ini adalah the fastest sama the basic way untuk kita bisa testing hipotesis kita. Karena tadi di awal kita pasti punya pain point yang kita mau selesaikan. Kita punya asumsi bahwa, aku punya asumsi pribadi nih bahwa orang itu butuh loh untuk konsultasi di jam 12 malam, tapi nggak ada yang bisa gitu kan. Jadi dari semua kemungkinan yang bisa mereka lakukan, kayak mereka bisa nelpon teman, mereka bisa coba tidur aja, mereka bisa nonton TV, mereka bisa melakukan hal-hal lain. Solusi AI ini jadi salah satu alternatif solusi yang ternyata it works nih untuk mereka gitu. Jadi oke, cek mereka mau pakai di jam 12 malam, ternyata it solve their solution, ternyata ini bisa jadi painkillernya mereka gitu. Jadi kalian harus understand bahwa MVP itu adalah kita ngetes apakah our hypothesis itu benar, apakah our pain points our solution itu bisa jadi painkiller untuk pain point-nya.
Karena kalau cuman vitamin aja atau nice to have, good to have, nggak akan bisa sustain sih ke depannya. Dan memang yang perlu diingat lebih ke fokus on simplicity, karena we don't have to have a perfect fully product, karena even waktu MVP aku awal, orang tuh benar-benar cuma bisa sign up pakai Google, itu kita nggak pakai sign up nomor handphone apa segala macam, pokoknya pakai Google aja yang gampang, bayar dan chat. Jadi it's a very simple flow yang bisa user lakukan dan it works akhirnya. Dari situ aku bisa tahu sebenarnya product development apa lagi sih yang perlu dikembangkan dari a very basic product saat ini gitu. Dan kalau ngomongin soal metrics, memang yang aku keep track lebih ke core feature-nya aku saat itu tuh sudah nge-fulfill untuk basic needs. Tadi ya balik lagi ke hipotesis awal, aku ngerasa orang butuh untuk konsultasi di jam 12 malam gitu. Butuh untuk ngobrol, butuh untuk cerita dengan cepat gitu. Nah, berarti AI-nya harus bisa menjawab apakah AI-nya itu sudah cukup human, sudah cukup interaktif ke mereka gitu. Dan saat ini yang waktu itu kita fokuskan adalah AI-nya harus bisa bahasa Indonesia yang colloquial, yang slang, yang pakai singkatan-singkatan yang pakai emoji itu dulu gitu. Yang penting orang ngerasa ketika dia chat sama AI-nya, mereka nggak ngobrol sama AI, tapi mereka kayak ngobrol sama orang gitu. Jadi basic feature-nya itu dulu. Yang feature-feature lain kayak misalnya perlu ada reminder atau enggak, perlu di mobile app atau enggak, terus loginnya harus bisa pakai Facebook apa segala macam, itu belum menjadi feature MVP-nya aku saat itu. Nah, kemudian lebih ke initial user engagement, aku bisa melihat bahwa orang retain, orang balik lagi, orang mau ngobrol sama AI-nya, dan yang terpenting lebih ke feedback. Jadi feedback ini sebenarnya salah satu indikatornya lebih ke NPS score-nya itu minimal 9. Jadi NPS score itu skor satisfaction, skor apakah user itu sebenarnya mau merekomendasikan lagi atau mau pakai lagi atau enggak. Jadi biasanya pertanyaannya tuh seberapa kamu mau rekomendasikan produk ini ke orang lain, sama kalau misalnya kamu nggak bisa lagi pakai produk ini, how do you feel gitu. Jadi untuk melihat sebenarnya apakah produk kita tuh tadi beneran painkiller atau hanya just a vitamin. Nah, kemudian yang terakhir adalah scalability dan improvement readiness. Jadi ketika kita udah dapat yang basic feature-nya tadi, kita bisa lebih mudah lah untuk improvement dan scale the feature, the product berdasarkan dari feedback yang udah didapat dari user. Gitu. Jadi kalau dari aku sebenarnya untuk MVP ini tenang, launch aja dulu karena our product doesn't have to be perfect, our product doesn't have to be tech based banget, nggak perlu gitu. Jadi launch early, fail early, learn faster sehingga kamu bisa lebih cepat dapat MVP-nya dan tidak waste waktu, tidak waste resources terlalu lama, terlalu banyak untuk bisa dapat feedback dari customer gitu. Thank you guys. Hope it helps ya. Itu sih dari aku. Ya, thank you Mbak Salma, very informatif ya, very informatif sesinya tadi, benar-benar ini unik sih berarti ya. MVP itu kalau misalnya Mbak Cynthia MVP-nya menggunakan WordPress gitu ya. Kalau Mbak Salma MVP-nya menggunakan chatting seakan-akan ngobrolnya sama AI gitu, padahal bukan AI gitu ya, padahal orang gitu ya. Untuk ngetes dulu nih sebenarnya ini tuh diperlukan atau tidak gitu ya sebenarnya gitu ya. Itu berarti 24/7 tuh di depan laptop tuh ya. Ada shift-shiftannya gitu ya berarti ya. Ada. Waktu itu ada. Tapi aku punya pertanyaan sih, mungkin sebelum kita ke pertanyaannya teman-teman dari peserta gitu ya. Mbak Salma ya, ini kan balik lagi ini ya pro and cons-nya gitu ya, dari kegiatannya dari kita ngebuat sebuah startup gitu ya. Apakah nggak pernah gitu ya saat lagi ngebangun Tenang AI ini tiba-tiba dapat celotehan gitu ya, celotehan dari celotehan gitu ya dari teman-teman
psikolog-psikolog lain gitu merasa kayak wah ini kamu mencoba untuk nge-replace kita nih gitu, nanti kita nggak ada kerjaan gitu. Seperti sih ada Wah, itu gitu, dan bagaimana akhirnya mitigasi itu gitu. Sebenarnya justru contohnya itu hampir nggak pernah aku dengar sih, karena memang awalnya solusinya muncul karena masalahnya aku sendiri justru sebagai psikolog, dan makanya di awal aku coba validate nih sebenarnya masalahnya beneran dirasain sama psikolog lain atau cuma aku doang gitu, dan ternyata memang banyak dari mereka yang juga merasakan masalah yang sama, kayak misalnya tiba-tiba ditelepon kliennya karena udah tahu nomornya, terus juga kalau udah ditelepon kan kita mau nggak mau sebagai psikolog ya udah deh diangkat deh karena kan nggak enak gitu, sedangkan kadang kita at some point mungkin butuh kerja atau butuh apa gitu, jadi kita kadang terlalu ya terbebani dengan kebutuhan demands dari Gen Z ini yang memang mereka butuh immediate gitu, dan karena aku juga bukan menggait, mungkin aku juga ngobrol lah edukasi di awal dengan psikolog-psikolog, asosiasi psikolog dan psikolog klinis sebenarnya untuk coba ngobrol kira-kira solusi apa sih yang kita bisa lakukan dulu, dan akhirnya ya ketika cerita dapat progres, aku dapat ide ini, mereka cukup support dan aku update terus juga sih ke mereka tentang progresnya, dan lagi-lagi sebenarnya karena kita agak targeting yang beda, jadi lebih ke kita addressing yang daily stress dulu. Nanti kalau misalnya ternyata nggak bisa diaddress sama AI, kita pasti refer ke psikolog juga gitu. Jadi lebih ke complementary. Oke, jadi ya tetap mereka ada involvement-nya lah ya di dalam Betul. kegiatan ini gitu ya, nggak merasa kayak singkirkan full gitu ya, karena Iya. ya AI juga ya it can only go so far gitu ya, nggak bisa Iya. human touch-nya mungkin mereka belum dapat. Nah, mungkin next untuk Mbak Cynthia nih, aku mau nanya Mbak Cynthia nih, ini kan job hunt ini ya cukup berjalan udah lumayan lama gitu ya, dari ya mungkin waktu WordPress apa segala macam gitu ya, sampai akhirnya sekarang kliennya sekarang udah berapa sih kalau boleh tahu gitu? Oke, kalau klien tuh kita tuh ngebagi, jadi di Jovan tuh ada B2B juga sama B2G gitu. Kalau sisanya mungkin kalau B2C kita sebutnya user ya. Nah, kalau B2B, B2G itu sekitar 100-an ya. Mungkin salah satunya juga Kemdikbud ya. Di sini kan juga ada Kemdikbud MSIB gitu. Jovan juga punya tuh program studi dependent gitu. Nah, mungkin sekitar itu sih masalahnya kalau misalnya ditanya kliennya berapa gitu. Nah, journey-nya tuh memang setiap klien, terutama bukan user nih ya, itu tuh kebutuhannya beda-beda gitu. Nah, itu kan gimana caranya Jovan nge-elaborate itu gitu kan. Misalnya kayak Kampus Merdeka sama Kominfo tuh juga pernah kita Kemnaker, sama Kemnaker kita juga pernah kolaborasi program. Itu kan kebutuhannya beda ya, expert yang mereka butuhkan tuh kayak apa gitu. Nah, jadi memang di sini kita punya fundamentalnya nih, expert marketplace itu seperti ini gitu yang kita punya. Tapi memang di Jovan akhirnya untuk untuk ngembangin setiap project yang diminta oleh klien-klien itu, kan beda-beda tuh. Nah, itu kita juga bisa ngikutin sih, Mas, gitu. Jadi intinya gimana caranya tetap ngedeliver apa yang mereka mau, tapi juga sesuai dengan platformnya Jovan gitu. Nah, kadang kan kayak klien-klien B2B, B2G ini juga kadang tuh nggak semuanya mau pakai web, bener nggak? Kayak mereka booking manual lewat web gitu kan, expertnya diklik satu-satu. Nah, jadi ya memang tugasnya Jovan gitu untuk mengedukasi mereka, kita punya produk loh, di mana mereka tuh kalau pakai produknya di web ini akan lebih mudah. Mereka juga bisa gampang nih ngelihat background si expert ini kayak apa, gitu. Ya, tadi kan Mbak Cynthia ini ya sempat bercerita gitu ya saat sebenarnya sambil si MVP-nya ini berjalan gitu ya, itu bisnis prosesnya juga sambil berjalan gitu ya. Nah, Betul. Mbak Cynthia sendiri gimana sih, tadi kan juga kan akhirnya harus nge-decide nih kira-kira key feature apa yang tetap akan dilanjutkan dan feature-feature mana yang akan di-kill gitu ya. Nah, itu kalau dari Mbak Cynthia gimana sih cara simpelnya gitu ya buat teman-teman di sini kan juga kebanyakan mungkin masih mahasiswa gitu ya. Saat mereka trial and error produknya mereka gitu ya. Cara paling simpel aja untuk kita bisa tahu kita harus lanjutkan yang ini. Oh, yang ini kita harus set aside dulu atau harus kita kill dulu aja gitu. Itu gimana sih Mbak Cynthia? Oke, yang pasti semuanya based on data aja sih, Mas Alex. Jadi kayak kita ngelihat, feedback-nya kayak apa gitu kan. Kan ada success matrix tadi ya, success matrix-nya kayak apa, terus juga tadi sempat di-mention gitu sama Mbak Salma terkait NPS gitu. Nah, Jovan tuh juga pakai NPS juga, itu buat yang user,
Tapi juga sebenarnya B2B B2C juga ada, kita kayak punya kayak feedback form gitu, buat mengukur seberapa puas dari segala macam. Kalau aku mungkin lewat situ aja itu udah simpel Mas Alek, itu akan kelihatan kok kira-kira yang bisa, jadi prioritas dan mungkin tetap ada tapi nggak prioritas, dan yang terakhir mungkin yang kita kill tadi, gitu. Oke, berarti sebenarnya bahkan ya kalau tadi Mbak Salma kan sharing tuh tentang NPS gitu ya. Mungkin kalau teman-teman apa peserta di sini kayak udah wah NPS apalagi nih, wah gimana nih cara kita ngitung NPS-nya gitu ya, kayak gimana cara kita dapat datanya sih gitu ya. Ternyata feedback form aja bahkan udah cukup gitu ya untuk kita ngelihat kayak bagaimana sih sebenarnya orang berinteraksi dengan produk yang mau kita bangun gitu ya, Mbak Cynthia. Nah, em, mungkin ini juga mungkin balik lagi ke Mbak Salma sih. Ini mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Habis itu terserah di peserta boleh nanya. Eh, nah, tadi kan ini ya apa namanya Mbak Salma kan ya ngecobain dulu gitu ya kayak eh, ya seakan-akan menjadi AI padahal bukan AI gitu ya, di depan laptop ada shift-shiftannya gitu ya. Habis itu akhirnya dari situ oh ternyata it matches gitu ya dengan kebutuhan yang ada di pasar gitu kayak oh ternyata ini benar gitu asumsinya gitu. Nah, itu gimana sih prosesnya gitu ya dari tadi apa namanya early user yang ya pasti kan ya orang Indonesia gitu ya kalau gratis pasti mau pakai gitu ya, Iya. dan akhirnya mulai nih apa namanya ada waiting list gitu ya, terus habis itu Mm-mm. sampai akhirnya sekarang bentuknya subscription gitu ya harus bayar. Betul. Itu kan pasti banyak gejolak banget gitu ya dari usernya, mungkin akhirnya semua orang mau pakai ya mau gratis gitu ya sampai akhirnya harus bayar kan pasti tuh ngedrop banget gitu ya. Nah tapi gimana caranya Mbak Salma nih tetap apa namanya tetap pede gitu lah kalau misalnya angka ini tuh masih angka yang aman gitu ya untuk dibilang apa successful gitu ya produknya itu satu, dan juga dua gimana sih cara mendesain gitu ya. Ini saya juga tahu nih pasti di sini banyak banget teman-teman mahasiswa kalau ditanya gitu ya. Kayak teman-teman jadi mau ngasih pricing berapa sih untuk produknya teman-teman gitu ya. Pengennya supaya usernya banyak dibikin murah gitu, tapi ternyata tidak menutup overhead cost-nya mereka gitu ya. Tapi kalau dikasih mahal nanti usernya malah nggak mau pakai gitu, jadi galau gitu kan. Nah ini gimana sih mungkin dari Mbak Salma gitu ya ceritanya gitu akhirnya menetapkan apa namanya subscriptionnya apa proses untuk subscriptionnya itu gitu. Oke. Oke, ya kalau di awal sih sebenarnya dari setiap prosesnya ketika kita mau testing sesuatu, dari kitanya biasanya udah kita set timeline-nya dulu. Misalnya tadi ya untuk manual work-nya, kita udah bilang oke kita lihat 2 bulan deh sebenarnya seperti kita waktu itu lihat 2 bulan dulu gimana gimana feedbacknya, gimana hasilnya, kata biar kita all in fokus di sana gitu. Ternyata waktu itu kebetulan setelah sebulan aja kita udah mulai kelihatan nih dari psikolog udah kurang tuh teriak ya karena nggak bisa shift-shiftan gitu ya capek waktu itu. Terus ternyata dari usernya memang akhirnya banyak dan feedbacknya oke gitu. Jadi kita ngerasa oke deh nggak perlu waktu 2 bulan untuk kita manual testing, dan waktu itu kebetulan juga sudah mulai ada apa namanya yang AI engineer itu jadinya sebenarnya agak paralel di waktu itu 1 bulan setengah akhirnya kita decided untuk manual work. Nah, even ketika kita mau testing yang free dulu sampai ke subscription itu kita kasih timeline juga. Kita lihat biasanya kalau untuk melihat grow minimal sih sebenarnya 3 bulan berturut gitu. Tapi kalau sebenarnya aku waktu itu coba ngelihat di 6 bulan karena biasanya kan bulan-bulan tertentu di Indonesia tuh kadang ada yang low season atau yang agak high season gitu. Jadi oke deh biar lebih enak kita lihat 6 bulan dulu untuk free seperti apa. Dan ternyata memang again lebih cepat akhirnya. Kenapa akhirnya kita decided untuk pause untuk free waktu itu? Karena yang pertama numbers-nya udah spikes up banget, user growth-nya udah sangat signifikan, dan yang kedua waktu itu karena kita masih pakai OpenAI, waktu itu usage-nya sangat signifikan lah ya. Akhirnya kayak, aduh, karena kita masih bootstrapping, nggak bisa nih buat, jujur aja kita nggak bisa bayar OpenAI kalau misalnya masih free terus gitu. Jadi waktu itu agak ada beban finansial juga. Yang ketiga sebenarnya lebih karena kita mau ngefilter
sebenarnya user mana sih yang mau beli. Karena kalau kita terus-terusan kasih free waktu itu, ini pasti semua orang mau pakai karena mereka udah ngeliat ini sebagai sesuatu yang benar-benar mereka butuhin gitu. Jadi akhirnya oke deh, akhirnya kita move ke subscription juga untuk ngelihat user mana yang pakai. Nah, kalau ngomongin pricing, memang ini masalah atau challenge semua founders ya pada akhirnya gitu. Karena untuk nentuin pricing banyak variabel yang kita perlu pertimbangkan. Kalau dari aku sendiri pengalamannya waktu itu memang kita ngelihat basicnya dari harga berapa sih yang mereka biasa bayar untuk ke psikolog, terus kita agak diskon hampir 50% sih waktu itu, karena kan kita waktu itu mau memang mengurangin cost mereka ke psikolog, dan juga ya pastinya again kita nanya ke user sebenarnya berapa sih yang mereka mau bayar, dan a bit of combination juga yang ketiga dengan brandingnya kita mau bilang bahwa oke, ini harganya kayak harga segelas kopi gitu, jadi kayak under 20 ribuan gitu, jadi agak bit of mix of everything sebenarnya in between. Dan biasanya kita tidak set, aku waktu itu nggak set di bar bawah, jadi kayak misalnya setelah tadi hasil research kita lihat kayaknya harga minimal yang mereka mau bayar adalah 10.000 gitu kan misalnya. Tapi waktu itu memang kita tahu 10.000 itu again hanya harga awal, hanya harga pembuka gitu. Idealnya kita nggak segitu gitu. Waktu itu karena masih ada subsidi dari grant, subsidi dari subscription dari Azure waktu itu masih agak free gitu. Jadinya ya akhirnya oke deh, nggak apa, kita ambil harga yang agak bawah untuk testing lagi, untuk ngelihat seberapa engagementnya, baru setelah itu kita coba evaluate lagi sih sebenarnya. Jadi memang agak tricky sedikit untuk yang pricing, cuman memang harus berani untuk ambil that risk sih untuk berbayar gitu. Ya, itu a huge leap of faith gitu ya untuk Iya. ya balik lagi, kadang orang kalau kita tanya bagus bagus gitu, tapi begitu kita kasih price tag, aduh nggak jadi deh gitu ya. Betul. Akhirnya ya harga juga ternyata sama kayak MVP ya, kita iterasi juga ya harga Iya, ya. betul. Kira mana yang ya user kita tetap retain, tapi kitanya juga secara bisnis juga tetap healthy gitu ya. Ini juga menjawab sih sebenarnya. Tadi ada pertanyaan dari Saiful gitu ya. Ini menjawab pertanyaannya Saiful gitu ya. Lalu selanjutnya ini mungkin pertanyaan untuk kedua pembicara kita gitu ya. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan utama pengguna dari Stephanie Ria nih? Bagaimana cara menyederhanakan dan prioritaskan fitur gitu ya. Nah, ya balik lagi gitu ya. Kadang sebagai founder kan, apalagi kita mulai dengan permasalahan, we want to try to fix everything gitu ya. Kita mau untuk bisa menyelesaikan seluruh permasalahannya gitu. Tapi gimana sih caranya untuk kita bisa, oke, kita fokus dulu aja nih ke hal ini, satu ini gitu ya. Dan kira-kira gimana kita bisa mencari MVP apa sih yang paling cocok untuk kita gitu ya. Ya tadi Mbak Cynthia kan menggunakan WordPress gitu. Kalau Mbak Salma bikin chatting platform, tapi ya manual chatting platform gitu. Nah itu gimana sih kalau dari rekan-rekan, mungkin dari Mbak Cynthia dulu kali ya. Oke, Mas Alex, tadi pertanyaan dari Stefani, cara mengidentifikasi dulu ya, berarti kebutuhannya itu kayak apa gitu. Nah, mungkin ya dari sisi riset dulu ya customer-nya. Teman-teman kan udah sempat ngelaksanain interview dan segala macam. Nah, di tahap itu sih biasanya kita bisa mengidentifikasi dari yang awalnya mungkin ideation, mungkin pertamanya juga problem statement teman-teman tuh apa. Nah, kan tahu nih kira-kira problem mereka apa, dan kita tuh bisa solve tuh di sisi yang mana gitu. Jadi pasti sebenarnya kalau kita ngelihat solusi yang mau dikasih itu macam-macam gitu. Tapi yang kita punya, resource yang kita miliki, terus juga teman-teman tuh kira-kira passion-nya di mana juga, itu juga akan mempengaruhi juga sih. Misal kalau aku waktu itu ngerisetnya kan kayak career development, itu kan luas banget kan, problemnya itu macam-macam gitu. Nah, ternyata passion aku tuh dari sisi, expert tadi itu gitu, gimana kita bisa support dari sisi nawarin expert-expert ini buat
kebutuhan mereka di career development gitu. Nah dari situ aku dapetnya dari riset dan juga mungkin karena Jovan udah pakai WordPress tadi, jadi dapat feedback gitu kan. Akhirnya ketahuan gitu, yang bener-bener jadi kebutuhan tuh yang mana. Dan apa ya, produk mungkin kayak dipakai semua gitu, yang fitur aku pernah coba jual tuh ada yang pakai, tapi yang paling banyak impact yang bagus itu yang mana gitu. Itu kan bisa teman-teman kayak bikin top list lah, kira-kira fitur yang paling disukain itu yang mana gitu. Nah, terus disederhanakan gitu, karena Jovan pengen jadi portal job, Jovan pengen jadi edtech juga gitu kan ya, jual pelatihan, terus yang mana gitu, dan cara ngederhanainnya. Nah, dari top list tadi sih sebenarnya. Ya udah, waktu itu aku kayak sempat idealis juga sih 2020 ya waktu itu ya. Kayak aku pengen tetap jawabannya pelatihan gitu kan. Karena pelatihan ini peluangnya banyak gitu. Tapi akhirnya udah mulai dari sekarang kayak kita fokus disederhanakan. Ya udah bener-bener ngelihat yang paling dibutuhkan sorry dari angkanya itu yang paling banyak adalah expert ya. Jadi kita tuh jagonya tuh ibaratnya jagonya gitu. Kalau KFC jagonya ayam gitu kan ya. Jovan kayak jagonya nge-matching-in gitu loh antara expert ini. Walaupun memang sekarang ada fitur-fitur kayak pelatihan tuh masih ada. Tapi yang utama tuh di expert marketplace-nya. Gitu sih. Jadi kita sebagai founder juga turunin apa ya, idealisme yang misalnya nggak sesuai dengan data gitu kan. Based on data yang rame itu di sini gitu. Akhirnya di situ sih mungkin untuk cara ngejederhanain dan prioritasin fitur mana yang benar-benar teman-teman bisa develop gitu. Terus ada lagi ya tadi ya, cara cepat untuk validasi kualitas dasar MVP dan cara memantaunya gitu. Yang pasti yang pakai tadi success matrix itu. Tiap bulan teman-teman punya yang namanya KPI atau mungkin OKR gitu ya. Misalnya mau achieve berapa user gitu per bulan. Dalam satu kuartal berapa. Terus juga kayak ada matrix-matrix lain mungkin yang mau ditentukan. Nah, kira-kira bisa achieve atau enggak gitu. Di situ sih kira-kira teman-teman melihat kualitas MVP teman-teman gitu udah berjalan atau belum atau mungkin ada yang perlu di-improve kayak gitu. Ya, thank you Mbak Cynthia. Berarti ya itu ya balik lagi everything is based on data gitu ya. Teman-teman jangan balik lagi we want to create solution untuk orang-orang gitu ya. Kita tidak mau bikin solusi untuk diri kita sendiri gitu ya. Kadang walaupun kita merasa kayak oh ini pain-nya nih di sini nih, but if the data shows otherwise ya we have to follow that data gitu ya. Kita harus benar-benar menyesuaikan ya tadi kalau misalnya pain utamanya ternyata atau mungkin availability-nya dan kebutuhannya itu di mentorship gitu ya, berarti ya kita fokus ke sana dulu aja gitu ya, baru nanti everything else can follow later gitu ya. Mungkin nanti ya saat ya contohnya kayak ya kalau kita paling simple gitu yang semua tahu gitu ya, mungkin Gojek gitu ya, dimulai dari ojek dulu gitu ya, terus habis itu kita nanti baru bisa merambat ke hal-hal yang lain gitu ya, sesuai dengan perkembangan produknya gitu. Nah, mungkin kalau dari Mbak Salma gimana nih? Gimana caranya Mbak Salma mengidentify kebutuhan utamanya pelanggan customer itu sebenarnya apa gitu ya? Dan gimana sih kemarin berpikirnya gitu ya sampai akhirnya oh kita bikin ini aja, kita bikin chatting platform dulu aja nih gitu. Seakan-akan kita AI-nya gitu. Nah, itu gimana kalau dari Mbak Salma? Iya, kalau dari aku sih sebenarnya lebih semakin kalian bisa mendefine problemnya makin spesifik itu makin mudah juga sih sebenarnya untuk ngelihat hipotesis apa sih yang mau dijawab gitu. Karena kalau terlalu umum nanti akan terlalu banyak solutionnya. Kalau terlalu ya, jadi memang perlu ke arah situ dulu. Terus yang kedua memang kalau dari aku karena tahu bahwa ini adalah produk yang baru banget di Indonesia, jadi lebih cepat kita launch, semakin cepat juga kita dapat feedback. Jadi sebenarnya waktu itu target utamanya adalah kita cepat launch dulu aja gitu. Cuman gimana launchnya, kita pasti pakai fase beberapa kali gitu. Mungkin nggak harus langsung, kita waktu itu nggak langsung fully AI-nya kita, meskipun itu tetap jadi timeline-nya kita, tapi kita coba manual dulu, habis itu kita coba lagi pakai engine yang lain, terus kita coba beberapa hal dulu gitu. Jadi memang akhirnya dari ideal solution apa yang mau aku build, aku coba breakdown ke beberapa step-steps yang kita bisa lakuin lebih dulu gitu sih. Dan kalau dari aku yang cukup membantu sebenarnya dari journey-nya ini adalah tenang bisa punya beberapa quote-unquote early adopters yang jadi semacam loyal customer yang itu nggak harus banyak-banyak sih, kalau dari aku bisa 5 sampai 10 orang
yang itu biasanya aku ajak ngobrol regularly aja sebenarnya untuk melihat gimana engagement mereka, untuk ngobrol sama mereka. Jadi the more you talk to user, sebenarnya makin tahu juga sih apa yang perlu dikembangkan. I see. Nah, ini benar-benar something that I really agree juga ya, teman-teman. Kenapa sih apa dari kemarin kayaknya Mas Alex nih ribut banget gitu. Kita harus interview interview calon user gitu ya. Karena kita dengan menginterview calon user ini kita bisa sebenarnya mulai memetakan kira-kira eh, siapa sih yang bisa menjadi early adopters kita gitu ya, dan mereka siapa tahu bisa jadi promoter kita gitu ya, dan mereka juga kalau misalnya kita ada perubahan atau kita mau ngebangun apa, kita mau ke arah mana, kita bisa terus consult dengan si user-user awal kita ini yang udah mendukung kita dari awal gitu ya. Jadinya kan harapannya nih bisa benar-benar menjadi sesuatu yang ini ya, apa namanya, ya apapun yang kita buat bukan berdasarkan cuma di kita aja gitu ya, di kita kayaknya mau bikin apa gitu ya, tapi juga usernya kita engage terus gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari balik lagi dari Saiful gitu ya, mungkin untuk ke Mbak Cynthia sekarang. Nah, ini juga pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya nih. Oke, kita udah membahas mengenai MVP tadi ya. Kita udah ngebahas tentang MVP. Tapi MVP itu kan cuma sebuah produknya nih, bentuknya gitu ya. Bagaimana caranya MVP ini bisa menjadi sebuah MMP nih? Tadi kan juga ada kita membahas MMP ya, minimum marketable product gitu ya. Bagaimana nih caranya dari si MVP ini akhirnya orang mau untuk cobain gitu ya. Kayak tadi Mbak Salma juga misalnya udah bikin platform buat chattingnya apa segala macam, tapi ya gimana sih cara kita memperkenalkannya ke publik gitu ya supaya orang tuh mau mulai pakai gitu. Nah, itu mungkin dari Mbak Cynthia ada masukan nggak nih buat Mas Saiful di sini? Oke, jadi MVP ya, abis itu mungkin tadi kalau aku jelasinnya itu mungkin kurang lengkap juga gitu. MVP, success metric-nya udah kecapai, nah baru teman-teman mungkin MMP gitu, gimana kita mungkin rilis dari versi pertama gitu kan. Kalau misalnya di Gojek kan kayak versi 1 sampai sekarang gitu kan mungkin udah banyak tuh ya versinya. Nah, caranya kalau aku karena mungkin dulu base-nya anak komunitas, jadi kayak start from komunitas sih. Jadi dari komunitas itu tuh kayak banyak ngasih insight gitu teman-teman. Jadi masuknya ini kayak menghemat juga gitu biaya kita untuk campaign gitu kan ya, marketing campaign mungkin kita udah harus punya budget banyak banget gitu buat KOL dan segala macam. Jadi kalau di Jovan dulu mungkin kita maksimalin dari sisi komunitas, dan itu nge-share gitu sih ke mereka kira-kira gimana produknya. Terus mereka mungkin kalau punya feedback juga bisa share gitu. Jadi kayak gitu sih. Ini juga kayaknya si Saiful nanya terkait ada cara unik tersendiri ya. Ada mungkin kayak cara sales pinjaman bank menebarkan brosur. Nah, kalau Jovan based on community. Waktu itu karena aku di Indigo Telkom, jadi aku kayak maksimalkan komunitas teman-teman startup di situ gitu. Baik yang di Surabaya kan kota aku Surabaya ya, tapi juga seluruh Indonesia juga sih yang aku kenal gitu. Gitu sih kurang lebih Saiful. Ya, ini penting juga ya, kayak kalau ikut event gitu ya, ikut event di situ juga bisa ya secara tidak langsung kita quote unquote soft selling gitu ya, soft selling Promo. mau coba juga gitu ya ke orang-orang yang mungkin ya kalau misalnya apa namanya, kalau Mbak Cynthia kan tadi dari teman-teman Indigo ya kalau nggak salah ya tadi ya. Nah, bisa juga mungkin dari kalau misalnya ada komunitas HR atau komunitas apa gitu ya, siapa tahu juga bisa menjadi ya teman-teman ngobrol dulu di awal-awal nih gitu. Mungkin Mbak Salma mau nambahin nggak Mbak Salma? Kalau dari Mbak Salma gimana sih memperkenalkan si tenang aja ini gitu ya di awal-awal gitu ya sampai orang akhirnya tahu ada yang namanya tenang aja gitu. Karena kan ya balik lagi kalau misalnya kita udah bangun MVP tapi terus MVP-nya orang nggak kenal ya nggak akan dipakai juga gitu kan. Betul, betul. Iya, kalau dari aku sih beberapa hal yang aku lakuin yang pertama tuh lebih ke ya kurang lebih sama kayak Mbak Cynthia untuk community juga ya. Jadi early user, early adopter dari customers kita itu kita kenalin dulu di awal karena lebih enak ngobrolnya. Yang kedua, jujur kita agak sering mencoba untuk nebeng dari nama-nama kayak ada event-event tertentu kita ikut nebeng juga untuk membantu nge-boost
awareness, oh ada tentang AI untuk solution mental health dengan AI. Dan yang ketiga kita dengan KOL juga sih, untuk mereka kita minta untuk coba, kita kasih free untuk mereka juga review akhirnya gimana, dan itu jadi snowball effect itu sih ya Pak Ben. Oke, thank you Mbak Salma. Ini ya sama ya, get in touch with the community, ikutin event-event gitu ya. Nah ini ada satu pertanyaan dari mentor kita, salah satu mentor kita gitu ya, dari Mas Rio nih. Pernah nggak sih kepikiran untuk idea yang mau dibangun di awal itu beda jauh gitu dengan apa yang akhirnya teman-teman miliki saat ini gitu? Pernah kan untuk melakukan pivoting gitu, dan kalau misalnya emang teman-teman pernah gitu ya, pernah pivoting gitu ya, gimana sih cara kita mengkomunikasikannya, nggak hanya ini ya, apa, balik lagi nggak hanya cuma ke apa namanya, cuma ke customer kita, tapi kadang juga internal kita gitu kan. Kadang ya balik lagi, kadang ini nggak tahu ya, karena saya udah lama banget jadi inkubator gitu ya. Kadang tuh kalau misalnya begitu ada startup founder dia bilang atau mungkin ya lead-nya gitu ya, CEO-nya lah bilang kita lebih baik pivot ke arah sini gitu. Somehow demotivates timnya gitu, kayak anjir udah kerja keras selama ini kita harus berubah jadi ini gitu. Nah, itu gimana cara ya apa namanya menanganinya, nggak hanya secara eksternal gitu ya ke user, tapi juga secara internal di bisnisnya gitu. Mungkin dimulai dari Mbak Salma dulu deh, boleh deh. Oke. Kalau aku jujur pivot yang pernah dilakuin tuh pivot dari kita mau develop mobile app ke web app. Waktu itu kita benar-benar udah bangun mobile app tuh udah jalan hampir 6 bulan waktu itu, karena waktu itu kita percaya bahwa ya udahlah, yang namanya app harus harus lewat mobile app biar orang tuh lebih mudah akses. Nah, waktu itu awalnya mikir gitu. Cuman ternyata setelah jalan hampir 6 bulan, kok satu mobile app-nya nggak jadi-jadi, kedua aku nggak happy dengan user flow-nya, UI UX-nya, yang ketiga udah akhirnya nge-burn banyak resources kan. Jadi kayak udah deh, coba selain mobile app apa yang bisa kita lakuin. Akhirnya kita decide untuk oke deh web app dulu, itu pun dengan very simple basic, kita nge apa namanya nge-ATM-in salah satu platform untuk ngelihat at least UI-nya yang paling enak. Habis itu udahlah basic feature saja, dan pastiin at least di mobile bisa diakses dengan mudah dan bisa fit in ke ya ke handphone yang lainnya lah gitu. Jadi akhirnya kita move tuh udah deh kita ke web app aja supaya orang mudah juga, supaya ternyata ini bisa mempermudah orang untuk coba dulu dan nggak harus download app, karena waktu itu memang ada resiko di kita karena ini produk baru. Ketika mereka nggak happy dengan produknya, udah download app, yang ada mereka nggak akan download lagi gitu. Kalau untuk web app kan udah deh, nggak suka ya udah tinggal ya keluar aja dari browser. Kalau kepikiran lagi ya udah buka lagi browser gitu. Jadi menurut aku lebih mudah juga ternyata untuk adoptionnya sih waktu itu. Ya, ini bener banget ya. Apalagi kalau misalnya kita ngembangin mobile app, minimal tuh harus ada dua ya, ada iOS sama Android lah Wah, gitu. betul. Web app paling cuman ya apa progresifnya aja gitu ya, bagaimana Mm-mm. kalau dibuka di tablet, di iPhone, di Android, di laptop gitu ya, tetap bisa mengikuti layoutnya gitu ya. Nah, Betul. dari Mbak Cynthia gimana Mbak Cynthia? Pernah nggak sih ada pengalaman pivot di dalam tim gitu, dan eh, gimana caranya untuk manage yaitu perubahan gitu lah, managing change di dalam timnya itu? Ya, oke. Menarik ya, Mas Rio ya pertanyaannya. Oke, kalau pivot sebenarnya dijawabkan pivot ya, tapi nggak bener-bener kayak mengubah sesuatu yang gede banget, karena kan tetap lingkupnya itu ya karir development aja gitu kan, edutech itu tadi. Lebih ke ini sih, dari yang awalnya mungkin sempat juga kayak ngedevelop LMS gitu kan. LMS kan berkaitan dengan pelatihan gitu. Tapi dirasa LMS tuh udah banyak yang bikin juga gitu kan. Bahkan kita malah bisa kolaborasi aja sama si penyedia LMS ini gitu. Nah, akhirnya move kan ke expert marketplace. Bentuknya marketplace beda lagi tuh sama LMS gitu. Nah, di situ sebenarnya lebih kayak maksudnya lebih dari sisi fitur ya, fiturnya berubah gitu, walaupun sebenarnya lingkupnya itu tetap sama-sama edutech gitu loh, ada si expert, ada si user, nah itu mungkin mirip-mirip gitu, hanya berubah di secara fitur gitu. Eee, Nyampein ke tim itu waktu itu sempat kayak yang, "Hah?" Gitu kan, kaget. Tapi mereka kayak kita kasih, masukan sih, waktu itu aku kayak ngasih,
data tadi itu, based on data, kayaknya memang kita tuh di sini, tapi justru mereka malah akhirnya termotivasi. Oh, kayaknya memang bener ini sih, gitu. Dan, waktu aku bawa itu ke internal tuh kayak aku udah ngasih rekomendasi, kayak desainnya kayak gimana, terus juga kira-kira gambarnya gimana, dan aku kayak ngasih beberapa produk yang memang sudah bagus ya dari sisi kompetitor gitu loh. Kita pengennya kayak gini gitu. Nah, akhirnya mereka malah termotivasi sih waktu itu tim internal aku. Karena yang lama itu memang benar gitu, kayak kita nggak di situ gitu. Jadi mungkin itu dari sisi internal. Nah, kalau dari sisi eksternal mungkin PR-nya adalah branding ya, masalah branding kayak orang tuh ngehnya Jovan itu apa gitu. Apakah job platform, apakah mungkin ya tadi mungkin buat skill up, pelatihan gitu ya. Nah, di situ PR-nya gitu. Jadi ya coba ditekanin, makanya kayak aku sering memaksimalkan, kesempatan-kesempatan, misalnya kayak sekarang nih ditawarin talk show di 1000 Startup, itu juga sekalian menjelaskan gitu loh ke user atau mungkin calon-calon user, oh bahwa Jovan itu Smart Marketplace gitu, karena kan namanya udah Jobhan gitu kan, orang ngehnya mungkin portal job gitu. Nah dari sisi itu, jadi PR selanjutnya itu lebih ke eksternalnya nih kalau Jovan, gimana caranya branding kita dikenal orang dengan Jovan yang sekarang gitu, after pivot itu. Oke, Mbak Cynthia nih sekalian nih ada satu pertanyaan ke Mbak Cynthia habisnya kenapa pertimbangannya berpindah waktu itu ya dari WordPress akhirnya tidak pakai WordPress lagi gitu. Kita nge-build sendiri gitu ya, nggak ngelanjutin dari yang WordPress-nya awal aja ditambahin fitur-fitur gitu. Itu kenapa tuh Mbak? Oke. Ya, ini Tovan ya. Jadi kalau WordPress itu kan sebenarnya CMS ya, Content Management System gitu, yang pasti fitur dia tuh apa ya, kayak banyak yang kita nggak perlukan dan berat juga tuh WordPress. Akhirnya kita develop sendiri sih, sesimpel itu sebenarnya. Dan kalau kita punya platform sendiri, akan lebih mudah juga, kita nge-maintain itu, gitu sih. Jadi WordPress ini sebenarnya bagus untuk tahap awal-awal, kalau teman-teman mungkin mau, webnya tuh basic aja gitu, simple gitu. Tapi kalau udah sampai tahap pengembangan, kita bisa dapat feedback dari customer kan macam-macam tuh. Nah, itu akan lebih mudah kalau nge-build sendiri, kayak gitu. Jadi awalnya mungkin kayak aku belum punya banyak developer waktu itu. Jadi kayak aku tuh bisa WordPress juga. Jadi ceritanya waktu itu sambil bikin juga gitu. Nah, akhirnya udah punya developer yang pasti kalau developer mereka prefer sendiri gitu, nge-build sendiri dengan teknologi yang lain. Seperti itu. Oke, ini ya itu ya karena keterbatasan fitur juga ya. SDM juga, iya. Oh, Iya. kalau WordPress-nya iya. Fiturnya pasti lebih lebih apa ya, nggak customize lah istilahnya. Ya, ini mungkin relate dengan pertanyaan selanjutnya gitu ya. Kalau misalnya kita pakai WordPress di awal gitu ya, ya itu kan karena kita minim SDM gitu ya. Jadi kita pakai apa yang ada dulu aja gitu ya. Tapi as we grow gitu ya dan as apa namanya udah mulai tervalidasi nih dan bisnisnya kayaknya terlihat sudah ada cahaya di ujungnya kayaknya gitu ya. Akhirnya kita bisa mulai hiring orang gitu ya untuk bikin punya kita sendiri yang sesuai emang tailor dengan apa yang kebutuhan kita gitu ya. Nah ini next question nih sebenarnya. Tadi mungkin bisa diceritakan lagi nggak sih dari mungkin Mbak Salma dulu kali ya, habis nanti ke Mbak Cynthia juga. Saat kita membangun MVP kita, terus habis itu kita mau melangkah ke minimum marketable product itu tadi gitu ya, kita mau benar-benar merangkah ke jualan gitulah, ya cara kasarnya ngomongnya gitu ya, kita mulai jualan gitu. Nah itu apakah memang harus dengan MVP kita yang seminim itu atau memang kita harus mulai nambah-nambahin fitur gitu sambil berjalan gitu sambil berjualan di ini gitu. Nah itu apakah kita validasi itu cuman menggunakan fitur yang minimal ini atau kita validasinya itu kalau bisa udah ditambah dengan fitur-fitur lain apa ABCD tambahan gitu. Nah itu kalau dari Mbak Salma dulu deh Hmm. gimana Mbak Salma? Iya, kalau dari aku sih untuk awalnya memang merasa better satu feature atau satu ya produk at one time gitu. Jadi nggak apa ya, nggak beberapa produk dalam satu waktu atau beberapa feature dalam satu waktu karena akan membingungkan buat user juga. Nanti setelah reach MVP-nya, kita akan lebih mudah nih. Kita bisa nambah mungkin 2-3 feature yang bisa kita testing bersamaan. Yang biasanya memang ini sudah ada nih di bucket list-nya, di bucket product development-nya kita. Jadi tinggal kayak diambil aja berdasarkan feedback dari user, berdasarkan gimana mereka engage dengan current solution gitu. Jadi
lebih ke kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari Mbak Cynthia mungkin gimana Ya, Pak? kalau dari aku mungkin based on pengalaman, aku pernah ngelakuin yang menurut aku tuh kurang tepat gitu teman-teman. Jadi mungkin bisa buat pelajaran juga ya buat teman-teman. Nah, aku ngelakuin kayak yang fiturnya yang banyak tadi itu. Jadi aku banyak coba dulu, ngelihat kira-kira mana yang potensial. Nah, tapi saran aku nih, karena mungkin udah sempat ngejalanin itu ya, atau mungkin ngalamin itu, better untuk salah satu dulu sih. Jadi benar-benar fokus, baru nanti kita tambah kalau memang udah tervalidasi gitu. Jadi dari experience-nya kemarin tuh aku ngelihat juga sih, oh rasanya kurang tepat nih kayak gini. Nah, makanya kita coba nge-develop dan ya udah sekarang fokus satu dulu. Nanti kalau misalnya ada kira-kira tambahan dan apa ya, peluang ya. Kadang tuh kan yang sebenarnya kita tuh pengen satu gitu ya, tapi ternyata klien tuh menawarkan sesuatu yang menggiurkan gitu kan. Misalnya kayak kesempatan-kesempatannya bisa kita caplok juga lah ibaratnya gitu, padahal kita nggak fokus di situ. Nah, itu yang teman-teman perlu apa ya, perlu fokusin sih. Jadi tetap kita, ya udah fokus ini dulu gitu, walaupun mungkin ada peluang, ya kita tetap fokus di situ, gitu. Walaupun peluang-peluangnya tadi itu cukup menggiurkan, tapi teman-teman bisa explain aja sih, kira-kira teman-teman fokusnya di sini. Nah, itu bisa nggak kayak ngejawab problem dari mereka, gitu. Ya, thank you jawabannya Mbak Salma, Mbak Cynthia. Ini karena waktunya sangat terbatas. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang mungkin belum terjawab gitu ya, tadi belum terpresentasikan gitu ya. Kalau yang lain kayak pertanyaannya sepertinya sebenarnya jawabannya sudah ada gitu ya. Ini juga kan kita record ya sesinya ya, jadi mungkin nanti mereka bisa review lagi gitu. Nah, ini pertanyaannya sangat simpel sebenarnya dari Ananda gitu ya. Saat membangun MVP, apakah kita harus sudah menentukan revenue stream kita? Nah, kalau dari pengalaman yang Mbak Salma sama Mbak Cynthia, waktu ngebangun MVP di awal itu, apakah udah mikirin kira-kira ini duitnya bakal dari mana ya? Atau uh, kita cobain dulu aja produknya, belum tentu juga produknya orang mau pakai gitu kan ya. Nah itu kalau kalau pandangannya Mbak Salma dan Mbak Cynthia gimana? Mungkin dari Mbak Salma dulu kali ya. Iya menarik sih, karena kalau dari pengalaman aku waktu itu kita cuma kebayangnya oke ini orang mau bayar ngobrol sama AI-nya, tapi bayarnya gimana, bentuknya seperti apa, dan teknisnya gimana itu belum diomongin di awal gitu. Jadi kita coba dulu ngobrol dulu sama user, baru setelah itu kita uh, akhirnya moving ke decided untuk subscription base sih saat itu gitu. Karena aku pikir itu yang paling mudah untuk dicobain dulu untuk pricingnya dan paling gampang di develop juga dan ya based on user feedback juga paling banyak requestnya itu sih. Jadi kalau dari aku itu. Oke, so we provide solution first and then the money will come gitu ya. Kalau dari Yes, ya. betul, betul. Kalau dari Mbak Cynthia gimana? Apakah waktu ngebangun MVP kayak udah ada pikiran kayak ini kira-kira apa revenue-nya bisa dari mana nih? Atau mungkin ya jalanin aja dulu gitu. Kalau dari Mbak Cynthia gimana? Oke. Kalau dari Jovan kebetulan memang beda ya, jadi bisa nambahin insight teman-teman gitu. Nah, kita udah nentuin sih teman-teman. Karena di tahap awal sebelum building MVP, waktu itu kita juga udah bikin bisnis model canvas. Kalau teman-teman udah pernah belajar itu, kan ada tuh point revenue stream gitu ya. Nah, itu udah ditentuin memang. Jadi saat kita ngedevelop MVP-nya ini, sebenarnya ini kayak tools kita untuk yang membuat mereka untuk membeli tadi itu, akhirnya menghasilkan income atau mungkin revenue stream yang memang udah jadi goal di Jovan. Nah, kalau misalnya Mbak Salma mungkin tadi lebih ke subscribe gitu. Nah, kalau di Jovan memang di tahap awal matriks yang paling kita apa ya, kita bener-bener fokusin tuh revenue stream-nya gitu. Jadi MVP inilah yang akan ngebawa si user itu buat jadi sebuah transaction yang akan menghasilkan revenue stream tadi, gitu. Mungkin di tahap awal tuh Jovan memang lebih banyak fokus ke situ. Nah, sekarang tuh baru kita kayak merhatikan matriks-matriks yang lain. Jadi kayak jumlah user, active user, dan segala macam. Nah, tapi memang journey-nya kita dimulai dari revenue dulu, baru akhirnya fokus ke yang lainnya. Jadi mungkin setiap founder tuh punya eksperimen macam-macam juga sih teman-teman. Jadi aku juga belajar dari teman-teman aku yang lain, mereka dari user dulu gitu kan, jumlah usernya, terus mungkin subscribe-nya, active user, baru mereka ke revenue stream. Nah, mungkin kalau di Jovan cukup uniknya kita dari revenue dulu, baru malah ke
matriks-matriks yang lain, kayak gitu. Oke, so ya itu ya ada ini pas banget nih ada dua kasus yang berbeda gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa insight-nya juga berbeda gitu ya. Kira-kira mau mulai dari tadi si customer dulu atau mau mulai dari revenue-nya dulu terus nanti growing from there gitu ya. Nah, makasih banyak Mbak Salma, Mbak Cynthia atas waktunya di siang hingga sore hari ini di hari Minggu ya, mau sharing sama teman-teman. Ini memang apa agak susah gitu ya teman-teman. Di sini juga kan ada beberapa yang masih ngambil kuliah mata kuliah wajib gitu ya, kalau misalnya di weekdays. Jadi emang sengaja kita ya udah weekend aja deh gitu kegiatannya gitu. Dan ini juga kemarin untuk Mbak Salma juga agak last minute ya, mohon maaf ya Mbak Salma ya. Dan ternyata bisa memberikan insight yang keren banget nih buat teman-teman di hari ini gitu. Nah, ini mungkin buat teman-teman semua, saya mau remind buat teman-teman jangan lupa untuk melakukan presensi ya. Presensinya ada di layar. Teman-teman bisa bisa scan QR-nya yang ada di layar. Saya juga harus presensi kebetulan. Mbak Salma dan Mbak Cynthia juga mohon maaf nanti ya aku share aja linknya di grup dulu ya. Nah, oke, teman-teman mungkin untuk menutup kegiatan kita di sore hari ini, mungkin sedikit word of advice gitu ya dari para female founder kita nih, teman-teman wanita-wanita super ini yang membuat solusi digital keren gitu ya. Apa sih kira-kira ini teman-teman kan di sini baru ini ya, baru mencoba gitu ya, masih di tahapan mereka baru mencoba untuk membuat sesuatu, melakukan validasi, melakukan MVP, lalu dari MVP mereka nanti akan coba ngebangun MVP-nya, terus apply MMP gitu ya, ngelihat kira-kira respon dari pasarnya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin a little word of advice mungkin dari Mbak Salma dan Mbak Cynthia gitu ya, buat teman-teman di sini, apa sih kalau misalnya mau jadi startup founder yang kuat gitu ya sampai akhir gitu ya, kira-kira apa yang harus disiapkan oleh teman-teman? Mungkin dari Mbak Cynthia dulu deh, boleh. Oke, thank you Mas Alex. Mungkin buat teman-teman pertama semangat ya buat SI-nya. Kayaknya masih 2-3 bulan lagi ya, Juni ya. Semangat. Terus kayak jangan lupa untuk diimplement teman-teman. Jadi kan ini kan lumayan ya 4 sampai 5 bulan teman-teman belajar. Jangan lupa buat diimplementasi karena yang pasti kalau teman-teman misalnya kayak belajar teori aja tuh nggak cukup gitu. Teman-teman harus trial error dan jangan lelah gitu untuk mencoba terutama di startup karena di startup itu journey-nya panjang banget teman-teman. Mungkin kayak aku tadi udah cerita, di awal aku hanya ide, sampai mungkin implement, dan lain-lain. Dan sekarang juga mungkin jawaban juga nggak lepas dari masalah-masalah juga gitu. Pasti tetap ada juga gitu selama aku menjalani nge-build startup ini gitu. Mungkin semangat buat teman-teman, terus juga jangan lupa trial error. Mungkin yang terakhir, selamat menikmati prosesnya gitu. Karena prosesnya nggak mudah, tapi aku yakin teman-teman bisa. Kalau teman-teman niat memang pengen banget untuk bikin solusi gitu dalam startup ini. Thank you teman-teman. Oh ya kalau misalnya tadi pertanyaannya nggak kejawab, teman-teman feel free aja kontak aku di Instagram, nanti aku bantu jawab di situ. Thank you. Oke, thank you Mbak Cynthia. Nah, itu teman-teman boleh ya reach out ke Instagramnya Mbak Cynthia, Cynthia Cecilia ya. Jadi ya coba di search aja di Instagram, pasti ketemu deh. Kalau misalnya ada pertanyaan tambahan gitu ya yang belum sempat jawab gitu ya, silahkan teman-teman bisa diskusi sama Mbak Cynthia lewat sana. Atau Mbak Cynthia juga ada di forum kan ya? Mungkin teman-teman juga bisa chat di Ada. forum. Bisa chat di Ya forum. boleh. Nanti tanya aja pertanyaan apapun di forum gitu ya, biar nanti Mbak Cynthia dapat email notification untuk ngebalas pertanyaannya teman-teman. Nah mungkin terakhir dari Mbak Salma, silakan Mbak Salma, gimana nih little word of advice to our friends. Ya, ya startup itu I know it's a marathon journey sih teman-teman. Aku yakin juga udah tahu dan perjalanannya sebenarnya exciting juga in the middle dan kalian gak harus khawatir bahwa kalian nggak di sini sendirian gitu. Jadi ini udah sekian ratus banyak orang. Kalian juga udah kenal banyak mentor. Kalau kalian butuh mentor lagi, people out there tuh sebenarnya banyak banget surprisingly yang willing untuk ngobrol sama kalian tentang apapun masalah yang dihadapi selama bangun startup ini sih gitu. Jadi
don't be afraid untuk ask for help, ask for mentorship if you need it. Dan juga untuk FVP ini launch aja dulu sih. Iya, launch aja dulu, pasti ada jalan gitu ya. Nah, ya itu tadi makanya kita juga teman-teman semua to remind you all teman-teman, itulah kenapa kita kenapa kita membangun forum kita 1000 Startup Digital. Nah, itu supaya teman-teman bisa nih reach out ke mentor-mentor yang ada di kegiatan ini. Siapapun mentornya, teman-teman bisa always reach out kalau misalnya ternyata visi atau misi perusahaannya mereka atau mungkin expertise yang mereka cocok gitu ya dengan apa yang mau teman-teman bangun. Nah, bisa teman-teman coba colek mereka gitu ya, ngobrol sama mereka. Don't be afraid to seek for mentors gitu ya, karena mentor-mentor kita ya ini kayak Mbak Cynthia, Mbak Salma nih bahkan di weekend mau loh untuk bantu teman-teman semua ngisi kegiatan ini dan memberikan ilmunya, knowledge-nya buat teman-teman semua. Itu aja mungkin dari aku, teman-teman semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya di siang sampai sore hari ini, teman-teman semua. Makasih banyak Mbak Cynthia, terima kasih banyak Mbak Salma udah mau membagi ilmunya ya ke teman-teman juga di sini. Semoga this is not the end for their startup juga gitu ya, tapi malah ini jadi salah satu titik awal untuk mereka validasi produk yang mau mereka bangun, dan pastinya awal dari produk ini bukan cuma produk untuk ya balik lagi MSIB aja gitu, enggak, tapi bisa aja ini memang benar-benar menjadi startup yang berjalan, nanti teman-teman lulus udah punya startup gitu ya, udah waktu teman-teman lulus semua udah bisa punya produk yang bisa dibanggakan gitu ya, bahkan tidak perlu nyari kerja udah masa lalu gitu ya. Kalau bisa bahkan teman-teman bisa ngasih orang-orang kerjaan dengan startupnya teman-teman semua. Oke teman-teman, itu aja di sore hari ini. Makasih banyak teman-teman semua. Sekali lagi Mbak Cynthia, Mbak Salma, thank you buat ilmunya, thank you buat waktunya. Saya tutup ya untuk meeting kita di sore hari ini. Sampai jumpa lagi di National Seminar kita selanjutnya, dan juga pastinya pantengin terus emailnya teman-teman untuk apa sih tugas selanjutnya gitu ya, apa sih tugas selanjutnya yang harus teman-teman lakukan gitu. Itu aja, selamat sore teman-teman, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Dadah semua. Thank you.